Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala penyakit dan senantiasa kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali masih dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama untuk menyimak video berikut ini. Setelah kalian menyimak video tersebut, ada yang tahu kita hari ini akan belajar tentang apa? Ya, 100. Hari ini kita akan belajar tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Tentunya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan di seluruh muka bumi ini dengan sangat sempurna, termasuk Allah Subhanahu wa taala menciptakan makanan dan minuman yang halal dan makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sebagai umat muslim, umat Islam harus tahu dan memahami makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 114 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Quran Surat An-Nahl ayat 114. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, An Abi Abdillahi Nu'mani Bashirin radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinu wa innal harama bayyinu wa bainahuma umuru mustabihatun la ya'lamunna katsiran minan nas famanittaqa subahati faqad tabra lidinihi wa irdih wa ma waqa'a fi subuhati waqa'a fil haram karra'iya yar'a haula himayu siku ayyarta'a fih ala wa inna likulli malikin himma ala wa inna himallahi ma'arimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Abu Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang subhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka barang siapa yang takut terhadap subhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara subhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan, sebagaimana mengembala yang mengembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang diharamkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika diri ini baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika diri dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, apakah makanan halal itu? Makanan yang halal adalah makanan yang dibolehkan untuk dimakan dan diminum menurut ketentuan syariat Islam. Ketentuannya ada dua. Yang pertama, halal. Halal berarti sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, berarti makanan tersebut boleh untuk dikonsumsi. Yang kedua adalah thayyib. Thayyib berarti makanan tersebut baik, bergizi, serta menyehatkan bagi siapapun yang memakannya. Isi kandungan dalam surat An-Nahl ayat 114. Yang pertama, ayat ini menjelaskan tentang kewajiban makan makanan yang halal sesuai dengan yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran dan yang Nabi Muhammad SAW jelaskan dalam hadis. Yang kedua, kewajiban memakan makanan yang baik bagi tubuh atau makanan yang halal akan tetapi tidak baik bagi tubuh hukumnya haram, seperti makanan kadar gula tinggi bagi orang yang sakit diabetes. Yang ketiga, kewajiban bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah kita jelaskan apa makanan yang halal. Sekarang kita akan jelaskan makanan yang haram. Apakah makanan yang haram itu? Makanan haram adalah makanan atau minuman yang tidak boleh dikonsumsi oleh manusia karena apabila dikonsumsi akan berakibat tidak baik bagi manusia, terutama umat Islam, dan apabila tetap dikonsumsinya maka ia akan berdosa. Selanjutnya, apa aja sih kriteria makanan dan minuman yang halal itu? Yang pertama, kriteria makanan minuman dan yang halal adalah halal secara zatnya. Apa maksudnya halal secara zatnya? Yakni bahan dasar dari makanan itu sendiri sebelum diolah halal dikonsumsi. Misalnya, roti yang berbahan dasar tepung, terigu, ragi, telur, garam, di mana semuanya halal. Jenis-jenis makanan halal disesuaikan dengan yang tertera dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, halal cara memprosesnya. Kategori halal selanjutnya ialah bagaimana makanan atau minuman tersebut diproses. Pastikan selama bahan baku makanan diolah tidak terkandung unsur-unsur haram seperti babi, alkohol, darah, dan lain sebagainya. Perhatikan juga alat masak yang dipakai, jangan sampai menempel bahan-bahan yang tidak halal. Yang ketiga, halal cara memperolehnya. Halal cara memperolehnya artinya makanan didapatkan dengan cara yang baik, bukan batil, bukan dari hasil mencuri, merampok, menipu, korupsi, ataupun merugikan orang lain. Hal ini tentu melanggar dalam syariat Islam. Lalu, apa sih kriteria makanan yang haram? Ya, kriteria makanan yang haram yang pertama, haram karena zat atau asalnya, yakni seperti darah, bangkai, daging babi, khamar, anjing,
keledai, binatang buas, dan lain sebagainya. Yang kedua, haram karena suatu kondisi atau sebab tertentu meskipun zat asalnya adalah halal. Misalnya, makanan yang didapat dengan cara mencuri, menipu, makanan yang disajikan sesajen atau persembahan pendudukan, syirik dalam Islam. Akibat memakan makanan minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ialah doa-doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, merusak hati dan akalnya. Yang ketiga, amalan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan yang haram membawa ke neraka. Yang kelima, mengurangi iman dalam hatinya. Yang keenam, rusaknya keturunan. Dan yang ketujuh, menjolimi diri sendiri. Adapun manfaat mengkonsumsi makanan yang halal. Yang pertama, menjauhi sumber penyakit. Yang kedua, sumber tenaga bagi kita. Yang ketiga, menjaga hati dan pikiran kita agar tetap jernih. Yang keempat, menjaga akhlak supaya tetap baik. Yang kelima, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, menuntun kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, materi semuanya sudah disampaikan. Gimana? Dapat dimengerti? Ya, semoga kalian semua dapat memahami apa yang disampaikan oleh Bapak tersebut. Dan terakhir, kita ambil kesimpulan dari materi yang disampaikan barusan. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah sebagaimana Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardi wa ma bainahuma. Yang artinya, sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi ini beserta dengan isinya yang sangat sempurna. Termasuk Allah menciptakan berbagai macam makanan, berbagai macam minuman yang harus dikonsumsi oleh manusia. Tetapi ingat, ada yang makanan yang dihalalkan oleh Allah dan ada juga makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai umat muslim harus pandai memilih mana makanan yang halal. Apa saja makanan yang halal? Makanan yang halal itu adalah makanan dari segi zatnya, dari barangnya, dari makanannya itu sudah jelas halal. Yang berikutnya, makanan tersebut diambil dari dengan cara yang halal pula. Maka otomatis makanan tersebut ketika dikonsumsi oleh kita umat muslim akan menjadikan barokah kepada kita dan tidak akan menjadikan madarat. Lalu apakah makanan haram itu? Makanan yang haram adalah makanan yang tidak boleh dimakan menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Lalu apa saja makanan yang diharamkan? Salah satunya yaitu seperti bangkai, daging anjing, daging babi, makanan yang diambil dengan cara mencuri, korupsi, itu adalah makanan yang tidak boleh dimakan oleh kita sebagai umat muslim. Apa akibatnya? Akibatnya akan menimpa diri kita juga dan termasuk kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah kesimpulan dari pembahasan materi makanan dan minuman yang dihalalkan dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat membedakan, karena kita sudah belajar, kita dapat membedakan mana yang halal makanannya, mana yang haram. Alhamdulillah, demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga kita semua senantiasa Allah lindungi dan dijauhkan dari makanan-makanan yang haram. Dari Bapak dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.